warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelompok kami yang beranggotakan saya Gita Preselia, Saya Fatia Syabira, dan saya Lintang Mijil. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah duduk di sini, teman-teman ya. Suasananya juga cukup berbeda. Kita nih mau ngapain ya, teman-teman? Di sini ada tempat duduk puris tuh yang kosong. Kayaknya kita mau wawancara gitu nggak sih? Tapi teman-teman, wawancaranya ini tentang mengenai materi apa ya? Kali ini kita akan mewawancarai orang yang bekerja di bidang informatika. Ya, ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran informatika di SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Kalau gitu kita panggilkan saja ya. Atau Bapak narasumber bisa langsung. Ya, Bapak narasumber kami. Oke. Di sini tidak usah yang Kita formal-formal jangan banget ya. Iya, Kita enjoy aja ngobrolnya. Selamat sore Pak, mungkin Selamat udah sore. ya, mungkin sudah kenalan ya di sini. Lintang sudah pasti kenal. Di sini Fatia, saya Gita. Kita akan mulai saja mungkin ya Lintang untuk pertanyaan pertama, silahkan. Untuk pertama-tama Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu mengenai nama, tempat tanggal lahir, beserta pekerjaan terkini dan riwayat pendidikan. Nama saya Muhammad Saleh. Saya sekarang bekerja sebagai praktisi IT di sebuah perusahaan internasional dan sudah menggeluti IT dari tahun 98. Sudah cukup lama ya Betul. bekerja di bidang IT ini. Nah, kan tadi Bapak udah menyinggung sedikit nih tentang pekerjaan Bapak yang bekerja sebagai praktisi IT. Nah, itu apa sih yang Bapak kerjakan atau job desk sebagai praktisi IT itu ngapain aja? Jadi praktisi IT itu sekarang sudah luas ya ininya ya, cakupannya sudah luas, mulai dari yang pertama itu yang paling dasar itu mulai dari komputer sendiri, yaitu kayak desktop itu desktop, notebook, segala macam. Nah itu yang pertama itu ada ilmunya sendiri, yaitu yang bagian desktop technician segala macam. Yang kedua untuk menyatukan desktop segala macam itu supaya bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah itu ada ilmunya sendiri di bidang networking. Jadi networking itu yang mengurus komunikasi antara satu desktop komputer dengan komputer yang lain. Nah itu dalam networking itu dalam skop yang kecil itu kantor biasanya disebut dengan intranet. Kemudian untuk yang supaya bisa berkomunikasi dengan luar lagi, yaitu dengan dunia luar yang sekarang sudah booming itu, yaitu yang internet. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi Bapak udah sedikit cerita kalau Bapak ini bekerja di bidang yang IT ya Pak. Sebelumnya kalau boleh tahu Bapak itu background pendidikannya itu apa ya Pak? Kalau background pendidikan saya itu dulu kuliahnya tuh di teknik elektro. Iya. Di ininya di Institut Teknologi 10 November. Oke, itu terima kasih Pak untuk jawabannya. Baik, tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwa Bapak ini dulunya adalah jurusan teknik elektro. Nah, Pak, dari jurusan teknik elektro ini bagaimana Bapak bisa beralih ke pekerjaan Bapak yang sekarang sebagai bidang informatika? Apakah ada sangkut pautnya Pak? Bisa diceritakan kepada kita semua. Untuk elektro sendiri itu ininya banyak ya. Bidangnya itu luas. Yang pertama itu elektro mulai dari yang bidang hardware sendiri, yaitu elektronika mulai dari yang di dalamnya komputer, monitor, segala macam itu. Yang kedua tuh bisa juga yang dari softwarenya sendiri. Untuk yang sekarang sih, untuk yang akhir-akhir ini mungkin sudah terbagi per divisi-divisi sendiri lagi. Misalkan tuh kayak elektro itu hanya elektro saja, tapi sekarang tuh sudah ada telekomunikasi, teknik telekomunikasi, teknik informatika dan sebagainya, dan banyak itunya segala macam cabang-cabangnya. Jadi masih nyambung gitu ya Pak Iya, dengan masih bidang nyambung. informatika. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut Bapak sendiri perkembangan di bidang IT zaman sekarang? Kan udah banyak banget nih sekarang akses sosial media misalnya atau
apa Artificial gitu. intelligence Ya, sama pembangunan benar-benar. besar. Dan AI. untuk kedepannya apakah mungkin Bapak punya harapan tersendiri atau bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi sekarang itu perkembangan teknologi terutama bidang IT itu sudah sangat pesat sekali. Terutama sekarang kalau dulu kita mau connect di internet itu harus pakai komputer segala macam. Tapi sekarang kita tuh sudah ada punya gadget, udah punya kayak handphone, kayak iPad, kayak segala macam. Jadi sudah memudahkan sekali itu untuk ininya. Nah sekarang itu tugasnya untuk anak-anak muda itu adalah bagaimana memanfaatkan IT ini sebaik mungkin dan juga bisa meningkatkan kayak misalkan belajarnya menjadi lebih mudah. Kalau misalkan kerja kelompoknya lebih mudah seperti itu. Jadi untuk mengakses kayak pelajaran-pelajaran sekolah itu lebih mudah. Kalau dulu kan kita harus buka buku, fotokopi segala macam. Tapi sekarang sudah dalam bentuk PDF sudah lebih gampang. Betul banget. Seperti itu. Lebih efisien juga ya. Efisien, ya. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Dan tadi kan Bapak sudah menyinggung juga bahwa perkembangan informatika di dunia ini sekarang sudah semakin pesat ya Pak. Pastinya dengan perkembangan informatika ini banyak sekali website-website yang bisa kita jelajahi nih Pak. Dan tidak semua website itu mungkin kita mengetahui sangatlah aman. Jadi bagaimana Pak menurut Bapak cara supaya kita mengetahui nih bahwa website yang telah kita jelajahi ini, website yang kita masuki ini adalah website yang aman Pak dari bahaya-bahaya virus ataupun hacker Pak. Nah itu juga penting. Yang pertama itu pastikan websitenya itu adalah website yang legal. Nah biasanya sih yang di Indonesia itu sudah mulai ini dari Kominfo itu sudah membentuk yang mana yang akses legal, mana yang tidak. Nah itu tergantung juga dari orangnya untuk mengakses dari website mana. Yang kedua pastikan tuh perangkatnya sudah terupdate dengan baik, diinstal antivirus, dan terakhir itu bentengnya adalah diri kita sendiri. Betul sekali, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti memang benar-benar harus dari kesadaran diri kita masing-masing untuk membentengi kita dalam ombak arusnya informatika yang semakin pesat ini. Banget sekarang kemajuan informatika itu yang pasti tidak hanya dampak positif saja yang bisa kita ambil, tapi juga ada dampak negatifnya. Itu bagaimana pintar-pintarnya kita ya Pak menggunakan teknologi yang sudah semakin canggih. Iya betul. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bersedia kami wawancarai untuk pemenuhan tugas informatika. Terima kasih juga atas waktunya sudah mau datang ke tempat saya. Iya. Semoga tugasnya bisa lancar. Best lah buat gurunya nih, best ini. Terima kasih Pak. Kalau begitu kita akhiri sesi wawancara kita pada sore ini. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.